Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa kembali lagi di persekutuan doa Sowan Gusti kali ini. Semoga senantiasa berada di dalam penyertaan kasih Tuhan dan menjadi terang dalam gelap. Kembali lagi di Sowan Gusti kali ini pastinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua tahu Tuhan Yesus selalu baik. Dia amat baik bagi kita. Maka dari itu, mari kita pujikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku
Bacaan dari Ibrani 11 ayat 6. Saya ulangi, bacaan dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang maha besar, karena Dia yang memerintah segalanya. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Mari kita nyanyikan lagu bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak, angkatku jadi anak. Dalam hidup, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke kesaksian dan renungan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua anak-anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah pada hari ini. Berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Berkat kasih Tuhan sungguh melimpah dalam diri kita. Sekarang kita masih bisa bersuka cita memuji namanya. Itu merupakan salah satu bukti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
firman-Mu. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita ini selalu ada di dalam berkat, dan hidup kita selalu dituntun oleh Allah. Mari kita mendengarkan kesaksian yang akan kita dengarkan berikut ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya seorang yang tekun berdoa? Atau apakah saya lebih sering tidak konsisten karena berbagai alasan? Misalnya karena Anda sudah lama berdoa dan merasa bahwa doa Anda tidak dijawab Tuhan. Atau karena Anda jatuh ke dalam dosa, lalu Anda merasa tidak layak datang kepadanya melalui doa. Atau karena keadaan Anda lebih baik, hidup terasa di atas awan, sehingga Anda terlena dan lupa untuk berdoa. Kolose 4 ayat 2 mengatakan, "Bertekunlah dalam doa." Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan ingin kita bertekun di dalam doa, apapun keadaannya. Entah dalam keadaan baik maupun buruk, dalam keadaan suka maupun duka. Bahkan di dalam Alkitab juga tertulis, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dengan berdoa, kita juga sedang berjaga-jaga, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, mari kita terus tekun di dalam doa kita. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, setelah tadi kita mendengarkan kesaksian, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan mengambil tema tentang bertekun dalam iman dan kasih. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang taat dan percaya dalamnya. Dalam Markus 9 ayat 23, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab
Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang telah menebus dosa-dosa kami, perkenankanlah pada saat ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, sehingga kami diperbolehkan untuk bernafas sampai saat ini dan hidup di dalam rangkuman tangan-Mu. Dan pada saat ini pula Bapa, kami rindu akan kasih-Mu, rindu akan firman-Mu. Bolehlah kami untuk menerima, supaya hidup kami senantiasa berpegang kepada-Mu saja. Oleh karena itu, segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh berbicara, kami boleh menggumulkan firman-Mu pada saat ini. Sertailah dari awal hingga akhirnya di dalam Yesus Kristus,
kami telah berdoa. Amin. Bacaan ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saya ulangi, bacaan ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Memang dalam saat ini keadaan dunia atau situasi yang semakin memprihatinkan, yaitu adanya perang, kelaparan, gempa, banjir, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Khususnya di Indonesia, demikian juga ditambah adanya pembunuhan, tawur, anak membunuh orang tua, dan sebaliknya. Adanya korupsi, adanya rampok, berebut jabatan, fitnah, dan lain-lainnya. Kehidupan semakin tidak menentu, saudaraku. Manusia sudah kehilangan kiblatnya. Seharusnya menyembah Tuhan, tetapi malah hidup semau gue. Menghalalkan segala cara, hidup semakin beluntah bahasa Jawanya. Seolah-olah tanpa memperdulikan perintah Tuhan. Kasih telah dingin, iman semakin merana. Nah, kita bisa bertanya, apakah ini sebabnya terjadi kehidupan yang demikian? Oleh karena itu, marilah kita belajar dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47 dengan tema bertekun dalam iman dan kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang minggu-minggu dan bulan-bulan setelah Pentakosta itu penuh dengan kejadian-kejadian yang sangat menggembirakan. Rasanya kita tak sanggup melukiskan betapa bersih dan suci hidup jemaat ketika itu. Jikalau kita kumpulkan keterangan-keterangan dari Lukas, tampaklah kepada kita, yaitu ada 7 gambaran indah sebagai berikut. Yang pertama, mereka setia kepada imannya. Dengan penuh perhatian, mereka setia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan rasul-rasul. Bahkan 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang dibaptiskan pada hari Pentakosta itu memang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi pengetahuan mereka tentang pekerjaan juru selamat
baru sedikit saja. Sebab itu, mereka perlu diberikan penjelasan oleh rasul-rasul setiap hari. Lalu yang kedua, mereka sehati dalam persekutuan. Mereka merasa terikat dalam dan oleh kasih yang erat karena bilangan mereka sudah banyak. Tentu mereka tak dapat lagi tiap hari berkumpul dalam suatu ruangan. Supaya persatuan yang telah ada jangan hilang. Dibiasakanlah makan bersama-sama atau memecahkan roti dan juga berdoa bersama. Orang-orang kaya memanggil orang-orang miskin, makan bersama-sama, bertekun dalam doa. Jadi, mereka tetap merupakan suatu kumpulan yang terikat erat satu sama lainnya dan bersama-sama berbakti kepada Juru Selamat. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Perasaan seperti itu tidak ada pada mereka sedikit pun. Mereka tidak ingin lagi mengejar kekayaan untuk diri sendiri, tetapi mereka hidup bersama-sama sesuai dengan keperluan masing-masing. Cara hidup seperti itu bukanlah dipaksakan, saudaraku, dan tidak dipaksakan kepada siapapun untuk menyerahkan miliknya. Tetapi perasaan kasih, mengasihi begitu besar, sehingga orang kaya memandang sudah selayaknya orang-orang lain pun turut mengecap kekayaannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang berkedudukan tinggi-tinggi tentu lebih banyak keperluannya daripada yang kecil, tetapi mereka semuanya terikat oleh kasih. Yang keempat, mereka masih taat kepada adat Israel. Mereka setiap pergi ke Bait Allah, dan di sana mereka sering mengadakan pertemuan besar yang dihormati oleh semua orang. Lalu yang kelima, mereka bersukacita. Sukacita besar memenuhi hati mereka semuanya. Itulah sebabnya di antara mereka terdapat keikhlasan untuk saling membantu. Sukacita itu meringankan segala beban. Dalam hati mereka hidup api Roh Kudus. Lalu yang keenam, mereka rendah hati, saudaraku. Kekuatan mereka tidak dicari dengan jalan membual atau menuturkan perkataan-perkataan yang muluk-muluk atau dengan jalan menunjukkan kebaikan mereka saja. Hidup mereka sederhana sekali. Setiap hari dipenuhi oleh rasa kasih, mengasihi yang amat sangat. Yang terakhir, yang ketujuh, mereka memuji Allah dengan sepenuh hati. Seluruh hidup mereka merupakan pujian bagi Allah dan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, rasul-rasul melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah jemaat. Penduduk Yerusalem menyegani golongan istimewa ini karena mereka tahu
bahwa golongan ini mempunyai sifat istimewa dan mempunyai sesuatu yang tidak ada pada orang-orang yang tidak percaya, dan serta-merta bilangan mereka bertambah-tambah dari hari ke hari. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita mengingat dan menjalankan kehidupan seperti jemaat mula-mula, penuh dengan iman, penuh dengan kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara, itu tadi merupakan renungan yang mengambil tema tentang bertekun dalam iman dan kasih. Sebab karena iman percaya kita kepada Tuhan, apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita panjatkan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan Kau tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan Kau tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat yang sangat amat banyak dan kita harus bersyukur kepadanya, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa, kami datang lagi kepadamu setelah kami mendengarkan firman-Mu. Begitu hati kami terketuk karena perbuatan-perbuatan kami yang jauh dari kehendak-Mu, sehingga kami sering jatuh ke dalam dosa. Dengan mengingat firman-Mu, kami beroleh hikmat, supaya kami kembali kepada jemaat yang mula-mula, penuh kasih, penuh kepedulian, penuh dengan iman yang teguh kepadamu. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertobat untuk melakukan yang terbaik kehendak-Mu itu. Bapa di sorga, kami saat ini mengingat bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kegelapan. Kiranya Tuhan terangi dengan Roh Kudus-Mu. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang susah hati. Mohon Tuhan beri penghiburan. Yang masih dalam kegelapan, kiranya Tuhan terang juga di dalam langkah-langkah kehidupannya melalui Roh Kudus. Demikian juga Bapa, kami serahkan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini kurang sehat atau sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya Bapa sendiri yang melawat mereka, Bapa sendiri yang memberikan kesembuhan kepada mereka, karena kami percaya bahwa tangan kuasa-Mu, bahwa tangan-Mu yang penuh dengan mujizat akan menjamah saudara-saudara kami ini, sehingga sakit penyakit itu hilang dari badannya. Pakailah para dokter, pakailah para perawat, dan juga Bapa memakai sarana-sarana lainnya seperti obat-obatan. Berkatilah Bapa, sehingga semua itu bisa untuk menjadi sarana kesembuhannya karena kuasa-Mu. Bapa, kami juga serahkan akan keberadaan anak-anak kami, baik yang sedang belajar di tingkat rendah sampai atas. Kiranya Tuhan beri kerajinan, kiranya Tuhan beri kekuatan di dalam menjalankan tugas belajarnya. Demikian pula bagi anak-anak kami yang sedang bekerja ataupun yang sudah bekerja, mohon berkat dari Bapa, sehingga apa yang dicita-citakan betul-betul dapat tercapai karena kuasa-Mu. Oleh karena itu mohon berkat dari Engkau Bapa.
Demikian juga kami serahkan gerejamu, khususnya GKJ Pelengkung. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun para pendeta, para majelis gereja, juga warga gereja senantiasa hidup rukun, senantiasa saling membagi kasih, senantiasa bertolong-tolongan, dan senantiasa mengembangkan kerajaan dengan sepenuh hati. Tolonglah Tuhan. Demikian juga kami serahkan akan keberadaan bangsa, negara, rakyat Indonesia ini ke tangan kuasa-Mu. Berikanlah berkat. Bapak sendiri sudah melihat apa yang terjadi di Indonesia ini. Oleh karena itu, mohon berkat Bapak. Biarlah Bapak mengingatkan bagi saudara-saudara kami yang sudah terlanjur meninggalkan Engkau, yang tidak peduli dengan perintah-perintah-Mu. Tolonglah Bapa, buka hati mereka supaya mereka bertobat kembali lagi, menyembah Engkau dan taat kepadamu, supaya bangsa, negara, rakyat Indonesia ini kembali tentram. Jauhkanlah kami semua dari godaan dan mara bahaya. Bapa di sorga, kami serahkan para pejabat kami, dari kepala negara sampai ke daerah-daerah. Berikanlah tuntunan bimbingan, bukalah hati mereka, biarlah Roh Kudus berkarya di dalam hatinya, supaya beliau-beliau ini dapat bekerja untuk menjalankan segala perintah-Mu, karena kami sadar bahwa jabatan itu adalah pemberian-Mu, supaya kehendak-Mu akan terjadi di Indonesia ini, dan negara Indonesia semakin makmur, semakin rukun, dan semakin adil. Demikian Bapa, permohonan kami, yang semuanya ini kami landaskan di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bacaan ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya ulangi, bacaan ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita hanya ada dalam tangan-Nya. Segala rencana yang kita inginkan, Tuhan tahu yang terbaik untuk diri kita. Mari saudara-saudara kita panjatkan lagu Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, telah selesai persekutuan doa online Sowan Gusti kali ini. Kiranya apa yang saudara dengarkan dapat menjadi pembelajaran dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat. Karena Tuhan percaya setiap diri kita memiliki pasang surut kedekatan dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau anaknya kembali berserah di dalam Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan Sowan Gusti kali ini. Tuhan Yesus memberkati.